Masa bodoh amat sih? Masa tidak mengerti ini sebagai mantan seorang pendeta? Jangan-jangan pendetanya dulu ini abal-abal kali ya. Lalu tadi disebutkan bahwa para pendeta-pendeta itu mengungkapkan perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, ini perlu saya dan kita semua orang Kristen ketawa dalam hal ini ya. Ada para pendeta mengatakan tidak perlu mengungkapkan Bible. Anda telah jadi Muslim, silakan ngomong Al-Quran saja, buka Al-Quran. Jadi betul-betul ini Al-Quran ini bukan mengutip, buka Al-Quran. Jadi betul-betul ini Al-Quran ini bukan mengutip. Nah, ini adalah tentu suatu penyesatan bagi publik. Nah, tentu juga ini adalah pengacau. Ini adalah pembodohan. Dan juga ini adalah penyelewengan daripada kebenaran. Halo guys, pada kesempatan ini satu video yang mau saya bagikan kepada saudara semua. Nah, di dalam video ini ada sekumpulan atau reuni para pendeta mualaf. Dan tentu video ini sangat menarik sekali untuk saudara simak dari awal sampai selesai video ini, sehingga tidak gagal paham apa yang disampaikan oleh para mualaf dan juga jawaban kita mengenai apa yang mereka tuduhkan mengenai iman Kristen. Nah, di dalam bagian ini, video ini sendiri dikirimkan linknya kepada saya, dan judulnya di sana adalah reuni para pendeta-pendeta mualaf. Tentu di sini adalah ada begitu banyak isu atau tema pembahasan mereka yang mereka ungkapkan tentang iman Kristen, dan itu semua ada hal-hal yang tidak dipercayai, hal-hal yang tidak diimani menurut standar iman Kristen, dan juga bukti-bukti sejarah yang ada. Teman-teman, jikalau saya boleh bertanya kepada kita semua dengan pertanyaan yang sangat sederhana sekali. Kita melihat bahwa Indonesia ini sudah merdeka selama 77 tahun sampai pada hari ini. Pertanyaannya adalah, kenapa saya dan saudara semua yang menonton ini percaya bahwa Indonesia itu sudah merdeka selama 77 tahun sampai pada hari ini? Kenapa saudara dan saya percaya dengan hal demikian? Nah, tentu adalah ada hal-hal penting. Mengapa saya dan saudara percaya dengan kemerdekaan Indonesia selama 77 tahun sampai pada hari ini? Tentu kita kembali kepada sejarah. Nah, misalnya adalah kita melihat bukti-buktinya adalah misalnya ada bukti-bukti sejarah kemerdekaan yang ada. Misalnya adalah museum-museum yang ada yang membuktikan sejarah daripada kemerdekaan Indonesia. Misalnya apalagi? Benteng-benteng yang ada. Kita melihat bahwa ada begitu banyak benteng-benteng yang menunjukkan itu dari teman-teman. Kita juga melihat misalnya adalah tulisan-tulisan yang ada di masa-masa penjajahan maupun setelah kemerdekaan. Nah, itu adalah bukti-bukti yang ada tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kita juga melihat misalnya bukti-bukti yang lain. Misalnya koran-koran yang ada baik sebelum merdeka maupun setelah merdeka. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia menunjukkan yaitu 77 tahun sampai pada hari ini. Karena apa? Dengan hasil sejarah, dengan bukti-bukti sejarah yang ada. Tetapi yang janggalnya adalah yang tidak diterima oleh akal. Misalnya 100 tahun kemudian, tiba-tiba ada sekelompok, ada beberapa orang yang dengan teriak-teriak, yang dengan kampanye besar-besar, mereka mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pada tahun 1945, tetapi mereka mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu pada tahun 1960 tanpa bukti-bukti sejarah yang ada. Tetapi mereka teriak-teriak dengan mengatakan bahwa oh, ini adalah kebenaran, ini adalah fakta. Dengan mereka beralibi banyak, dengan mereka mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah bukan tahun 1945, tetapi 1960. Nah, ini adalah tentu suatu penyesatan bagi publik. Nah, tentu juga ini adalah pengacau, ini adalah pembodohan, dan juga ini adalah penyelewengan daripada kebenaran. Ini adalah salah satu contoh saja sebelum kita masuk
melihat apa yang dinyatakan oleh para mu'alaf ini, yang terus mereka mengotak-atik kebenaran iman Kristen tanpa basa-basi. Dan supaya kita jangan gagal paham, mari kita tonton video ini. Silakan ditambahkan, Bapak Danse. Sambungan dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, ada beberapa dari pihak Kristen mengatakan bahwa kamu itu telah masuk Islam, sedangkan Al-Quran itu hanya mengutip Alkitab kami. Saya katakan Alkitab itu bukan mengutip, tetapi langsung dari Allah diturunkan kepada nabinya. Kenapa? Pertama, Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab, sedangkan kitab-kitab terdahulu itu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Nah, berbicara tentang Alkitab yang dia sebutkan tentang kitab Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab, orang Kristen tidak pernah mempersoalkan tentang penulisan atau bahasa yang dipakai dalam penulisan kitab suci Al-Quran. Orang Kristen tidak pernah mempersoalkan itu. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Latin, mau pakai bahasa apa saja, kita sebagai orang Kristen tidak pernah mempersoalkan tentang penulisan bahasa. Karena itu tidak terlalu penting bagi saya dan bagi semua orang Kristen. Tidak terlalu penting. Nah, oke, kita lanjut. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang telah ditulis dalam Al-Quran, belum terselidiki, belum terungkap, nanti diungkapkan pada saat kita buka Al-Quran. Jadi betul-betul ini Al-Quran ini bukan mengutip. Oke, dia mengatakan bahwa betul-betul Al-Quran itu bukan mengutip apa yang sudah terdahulu tercatat di dalam Alkitab. Jadi itu benar-benar sungguh-sungguh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan dalam bentuk Al-Quran dengan bahasa Arab yang ada. Nah, kita orang Kristen itu juga tidak mempersoalkan hal demikian. Mau mengutip Alkitab yang ada terdahulu maupun tidak, atau itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mempersoalkan demikian. Itu adalah kepercayaan saudara. Kalau saudara percaya bahwa tidak mengutip dari Alkitab sebelumnya, ya fine-fine aja. Oke, kita lanjut. Ada para pendeta mengatakan tidak perlu mengungkapkan Bible. Anda telah jadi Muslim, silakan ngomong Al-Quran saja. Nah, itu sangat jelas dan itu benar sekali. Di mana seharusnya teman-teman para mu'alaf khususnya dan juga para ustadz yang lainnya, dalam tanda kutip tidak semua, jikalau beriman dan percaya kepada yaitu Al-Quran, nah kenapa mesti harus tuh menyinggung-nyinggung atau menggali-gali apa yang ada di dalam kitab? Nah, seharusnya hal demikian tidak perlu dilakukan. Seperti kita orang Kristen tidak pernah mengutip-ngutip ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Karena kita tidak percaya dengan Al-Quran. Tetapi kita beriman, kita percaya dengan Alkitab yang sudah ada, yang diimani oleh orang Kristen. Oke, kita lanjut. Seorang Kristen itu, dia melengkapi para mualaf-mualaf itu, supaya mereka mengenal perbandingan antara komparatif kitab suci dengan Al-Quran. Ketika mereka dilengkapi dengan perbandingan ini, tidak mungkin dia itu kembali murtad. Ya. Lalu tadi disebutkan bahwa para pendeta-pendeta itu mengungkapkan perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, ini perlu saya dan kita semua orang Kristen ketawa dalam hal ini ya. Saya tidak pernah mendengar sejauh ini ada para pendeta yang mengatakan bahwa kitab perjanjian lama itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Tidak pernah mendengarkan sejauh ini. Nah, hanya Anda yang mengatakan hal demikian, bahwa Alkitab perjanjian lama itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Itu pasti salah, itu pasti keliru. Karena Alkitab perjanjian lama itu tidak ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi itu ditulis yaitu dalam bahasa Ibrani. Oke? You know? Oke, kita lanjut guys. Ini salah besar. Kalau mereka itu menulis ke dalam bahasa Yunani, ini salah.
Tetapi kalau mereka menulis dalam bahasa Ibrani lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu betul. Kenapa? Karena para penulis itu orang Ibrani. Otomatis mereka berbahasa Aramaik. Maka mereka menulis dalam bahasa Ibrani. Dan ada yang bilang begini, bukankah itu bahasa internasional? Ini penyesatan ini. Nah, perlu bedakan dua zaman ya. Dalam masa perjanjian lama itu berbeda dengan masa perjanjian baru. Nah, ada dua hal yang perlu dibedakan di sana. Dan tentu juga dalam penggunaan bahasa. Nah, itu dalam perjanjian lama itu digunakan bahasa yang penting dan yang digunakan pada saat itu adalah yaitu bahasa Aramaik atau bahasa Ibrani. Sedangkan dalam masa yaitu Tuhan Yesus itu adalah dipakai bahasa Yunani. Nah, oke, kita lanjut. Mengerti ya maksud saya dalam hal ini? Bahasa Indonesia waktu itu sebetulnya bahasa Latin. Kenapa? Sebelum Yesus lahir, bahasa Yunani itu dan orang-orang Yunani itu dikalahkan oleh Romawi kuno. Belum, Ustaz? Sudah dikalahkan. Sekarang benar. Untuk yang ini benar. Iya. Ya, jadi yang benar adalah saat itu Romo masuk dengan Latin. Iya, yang benar adalah ditulis dalam bahasa Latin atau bahasa Ibrani. Kenapa saya katakan dalam bahasa Latin? Karena bahasa itu penjajahan Roma. oleh Roma. Jadi saya kasih contoh, kalau penjajahan ini Malaysia, penjajahan Inggris di Malaysia, otomatis semua bisa bahasa Inggris. Iya. Iya. Tapi kalau penjajahan Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Spanyol ini memutarbalikkan fakta. Ya, sekali lagi saya katakan dalam publikasi. Ya, saya tidak perlu singgung sana kemari, tapi yang kita bohongi. Ya, itu sudah dengan jelas Alkitab itu bukan ditulis dalam bahasa Yunani seperti publikasi sahabat-sahabat kita, tetapi ditulis dalam bahasa Ibrani sesuai dengan bahasa mereka pada saat itu. Karena ada yang nelayan, ya, ada penjajahan Jerman biasa dipanggil, otomatis mereka tulis dalam bahasa Ibrani. Nah, demikian dulu. Oke teman-teman, di kalimat terakhir dia mengatakan bahwa seharusnya Alkitab itu adalah ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Yunani. Nah, kita harus mengerti bahwa Alkitab kita itu bukan hanya ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi juga ditulis dalam bahasa Ibrani. Masa bodoh amat sih? Masa tidak mengerti ini sebagai mantan seorang pendeta? Jangan-jangan pendetanya dulu ini abal-abal kali ya. Oke, artinya adalah Alkitab itu dalam perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Sedangkan perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kenapa Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani? Nah, tentu alasannya adalah karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional pada saat itu. Nah, ada hal-hal penting mengapa ditulis dalam bahasa Yunani. Dengan menggunakan bahasa Yunani, para penulis Alkitab Perjanjian Baru dapat menyampaikan pesan orang-orang di seluruh dunia, di dalam berbagai kerajaan dan negara. Mereka dapat mengerti, memahami dalam bahasa yang dipakai pada saat itu. Nah, misalkan sekarang ini, bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional yang kita pakai di Indonesia. Nah, nggak mungkin misalnya ada sesuatu hal yang penting, misalnya undang-undang, ditulis dalam bahasa misalnya suku tertentu, itu tidak mungkin. Tetapi dia ditulis dalam bahasa Indonesia, supaya semua suku-suku di Indonesia itu paham tentang undang-undang yang ada. Nggak mungkin misalnya ditulis dalam suku-suku tertentu misalnya. Itu tidak mungkin. Nah, begitu juga dalam penulisan Alkitab itu, supaya dalam berbagai belahan dunia, orang yang menggunakan bahasa Yunani, mereka boleh mengerti dan memahami. Demikian saja yang boleh saya sampaikan dalam video ini. Kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara setelah melihat video yang satu ini? Oke, terima kasih. Allah Tritunggal akan terus memimpin dan menolong kita semuanya. Doa saya yang terbaik untuk semua para mu'alaf ini, kiranya Tuhan terus menolong, memberkati mereka, memberkati dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam keluarga mereka. Dan terlebih, biarlah Tuhan mengubahkan hati mereka dan mereka menjadi orang-orang yang baik, yang boleh berguna hal-hal positif untuk masyarakat Indonesia yang ada. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.